menanyakan apa peraturannya, acungkan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau peraturannya cuma 3 itu, siapa yang berani untuk melakukan spekulasi sendiri dalam menciptakan belajar yang terbaik? Acungkan tangan. Lah, kebutuhan kurikulum ke depan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar ada isu-isu akan ada perubahan kurikulum, Bapak Ibu, intinya sederhana sebenarnya. Kurikulum ke depannya jangan bayangkan seperti kurikulum yang dulu-dulu. Jadi Bapak Ibu, mana kurikulumnya? Saya mau ngajar. Justru kurikulum berubah sekarang itu justru bentuknya lebih nggak jelas. Kenapa? Karena yang akan disiapkan itu untuk perubahan-perubahan yang tidak jelas. Karena itu kita akan membuat sebuah ketentuan supaya Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu yang tidak jelas. Paham Bapak Ibu? Bentar, ini masih ada yang bingung ini. Lihat saya masih ada yang bingung. Perubahan kita kan nggak jelas Bapak Ibu ya. Karena perubahan nggak jelas, belum tentu bisa disiapkan dengan regulasi yang jelas dan lengkap. Nah, kurikulum kan sebenarnya perencanaan Bapak Ibu. Jadi jangan dibayangkan kurikulum itu hanya standar isi. Standar isi itu hanya sebagian kecil dari kurikulum. Kurikulum itu regulasi pembelajaran. Kurikulum itu bagaimana pendekatan melakukan pengajaran. Kalau acuan-acuan ketentuan itu terbatas dan perubahan makin lama makin cepat, maka kurikulum yang disiapkan sekarang itu justru memberikan kelonggaran kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak terlalu terpaku dengan peraturan yang ada dalam mempersiapkan pembelajaran. Itu intinya kurikulum baru. Jadi kurikulum baru itu intinya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan menunggu mana kurikulum, mana, bagaimana RPP-nya, bagaimana lah. Kalau bapak ibu memikirkan itu, dunia ini nggak akan maju-maju dan peraturan itu tidak akan pernah memuaskan dan perkembangan kita nanti begini-begini saja. Oleh karena itu yang terpenting untuk ke depan, memang keunggulan di dalam pendidikan itu adalah di tangan personal kita masing-masing. Karena itu mengapa guru ini, harapannya Pak Pengawas, program kita adalah memperkuat kemampuan guru. Jadi guru itu sekarang makin diakui sebagai tenaga profesional kan Bapak Ibu. Apa itu tenaga profesional Bapak Ibu? Kan cuma tahunya ada sertifikasi, ada tunjangan Bapak Ibu ya. Sebenarnya lebih dari itu Bapak Ibu. Yang diharapkan guru profesional itu, namanya profesional itu bisa mencari sendiri apa yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Itu profesional. Contoh, dokter profesional, cara nyuntik masih harus tanya-tanya? Tidak, dia cari teori sendiri. Kalau orang begini saya menyuntiknya gimana, kalau begini menyuntiknya gimana. Kalau menunggu diberitahu seniornya, dia bisa jadi nggak laku karena pasien takut datang ke rumah tempatnya karena dia canggung, ya kan? Tapi dokter ini harus ikut belajar sendiri kemana-mana supaya dia bisa mengatasi segala kemungkinan. Hakim yang profesional selalu belajar menghadapi permasalahan hukum yang sekarang makin tidak jelas. Begini salah, begitu salah, sehingga hakim harus cari ilmu. Nah, dalam menghadapi perubahan-perubahan ke depan, guru, kepala madrasah itu dibutuhkan juga begitu Bapak Ibu. Syarat satu, guru itu mau tidak mau harus rajin belajar. Yang biasa disebut dengan guru pembelajar. Jadi guru pembelajar, kita sudah nggak bisa lagi model seperti dulu. Ya, yang penting sudah dapat gaji SK, ya sudah, duduk. Nanti penunggu kalau ada penataran, kalau ada bapak, mana penatarannya nggak pernah diselenggarakan. Penataran kok ditunggu. Ini dunia sudah berubah ini, semuanya berubah. Kalau menunggu penataran yang dilakukan Kemenak, menunggu penataran yang dilakukan oleh kepala madrasah, iya kalau Kemenaknya sudah sadar dengan perubahan, sudah ada narasumbernya. Iya kalau kepala sekolahnya sudah sadar dan sudah ada narasumbernya. Kalau nggak ada,
Apakah kita guru cuma bergantung saja, biarkan saja dunia berputar, aku menunggu? Ya ketinggalan, yang kasihan anak